Saya Dariana Putus, saya adalah pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Jenjang SMA di wilayah 1 Kota Medan. Dalam kesempatan ini saya mengikuti lomba pengawas adaptif yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025. Adapun praktik baik yang saya angkat dalam perlombaan ini yaitu membangun budaya belajar melalui supervisi adaptif, inovatif, dan kolaboratif untuk meningkatkan layanan mutu satuan pendidikan di sekolah kita. Beberapa pengalaman saya untuk pengembangan diri diantaranya saya sebagai narasumber calon kepala sekolah tahun 2025 dan juga sebagai narasumber pembelajaran mendalam. Dan saya sebagai asesor kurikulum Merdeka dan juga sebagai pengajar kawasan kebangsaan Hamas RI. Dan juga saya pernah melakukan studi Taruna Nusantara Negara. Dan beberapa penghargaan diantaranya saya juga pernah meraih apresiasi BPK oleh Community Investment yang dilaksanakan oleh PT dan BPK Provinsi Sumatera Utara tahun 2025. Sejak tahun 2023, pengawas sekolah semakin berkurang, maka keluarlah SK baru dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk penugasan pengawas, dan saya mendapat 15 sekolah binaan saya. Nah, pada tahun pelajaran 2023-2024, saya melakukan pendampingan kesatuan pendidikan, menemukan permasalahan yang sama hampir di seluruh sekolah binaan. Guru kesulitan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, khususnya dalam merancang pembelajaran berbasis proyek dan menyusun RPP yang kontekstual. 78% guru masih menggunakan RPP dengan format lama kurikulum 2013. 65% guru mengaku bingung mengintegrasikan capaian pembelajaran berdasarkan BSKP. Nah, tantangan lainnya di mana kepala sekolah masih lemah dalam refleksi rendahnya pemanfaatan rapor pendidikan dan kurangnya sinergi antar kepala sekolah dan guru untuk merancang strategi peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, saya mengembangkan supervisi berbasis adaptif, inovatif, dan kolaboratif untuk memperkuat komitmen kepala sekolah dalam mengelola mutu pendidikan dan manajemen sekolah, serta komitmen guru dalam mengembangkan dirinya untuk kebutuhan hasil belajar siswanya. Permasalahan ini juga sering muncul karena transisi kurikulum yang sangat cepat, minimnya pelatihan bagi guru. Kondisi ini berpotensi untuk menurunkan mutu lulusan. Dari kondisi ini, saya membentuk komunitas belajar di semua sekolah binaan saya adalah salah satu strategi mengatasi permasalahan guru di lapangan. Kombel ini merupakan wadah kolaboratif berbagi praktek baik untuk guru satu sama lainnya. Tantangan ataupun fokus pembinaan yaitu pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah melalui kelompok belajar yang merupakan strategi untuk meningkatkan supervisi akademik, manajerial, evaluasi pendidikan, dan peningkatan pengembangan diri. Namun proses ini sering dihadapi pada berbagai tantangan mulai dari aspek sumber daya hingga dinamika kelompok. Adaptasi kebijakan baru dengan implementasi kurikulum Merdeka dan kebijakan perubahan lainnya adalah satu tantangan baru bagi satuan pendidikan maupun guru. Tantangan lainnya itu kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang berbasis proyek dan kontekstual, adaptif berbasis kolaborasi, dan juga tantangannya itu kepala sekolah masih kemampuan kepala sekolah dan stakeholder dalam melaksanakan refleksi berbasis data dari hasil rapor pendidikan, IKM, dan asesmen masih rendah, dan juga penerapan supervisi akademik berbasis coaching juga masih lemah, dan mengembangkan budaya kolaborasi perencanaan berbasis kebutuhan juga belum terrealisasi dengan baik. Aksi atau strategi yang saya lakukan yaitu program supervisi adaptif, inovatif, dan kolaborasi, dan langkah inovasi terhadap pendampingan kepala sekolah dan guru dengan tahapan diagnostik adaptif, melakukan need assessment, dan kolaborasi terhadap profil sekolah, menggunakan instrumen reflektif kepala sekolah, dan menganalisis rapor pendidikan. Tahap implementasi supervisi yaitu menerapkan coaching, melakukan
pelatihan kecil terkait analisis data mutu dan supervisi akademik berbasis KM, serta mendorong peer learning antar kepala sekolah untuk peningkatan mutu satuan pendidikan. Tahap evaluasi dan refleksi kepala sekolah menyusun self-assessment, pengawas melakukan evaluasi berkelanjutan. Diagnostik kolaboratif mengadakan FGD daring dengan 5 kepala sekolah binaan, menggunakan instrumen diagnostik berbasis SWOT, kurikulum merdeka, dan pendampingan intensif berbasis klinis. Untuk melihat program sekolah terlaksana, saya menggunakan model klinik supervision dengan 3 tahap, pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi dengan modifikasi. Dan inovasi yang saya buat melakukan supervisi adaptif kolaborasi, membuat bank RPP project dengan Google Site, dan inovasi utama yang dikembangkan adalah dashboard supervisi adaptif berbasis yaitu sistem pemantauan berbasis Google Workspace yang memuat format fleksibel kepala sekolah dan hasil dari supervisi kolaboratif ini saya melaporkan per 3 bulan sekali kepada MKPS maupun Korsos untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Dampaknya dari hasil pendampingan ini 100% kepala sekolah mampu menyusun refleksi berbasis data mutu dari rapor pendidikan dalam penyusunan program prioritas. Nah, sekolah binaan memiliki program peningkatan mutu berbasis refleksi, meningkatkan partisipasi kepala sekolah dalam need assessment, implementasi KM. Supervisi akademik berbasis coaching diterapkan di 10 sekolah. Tumbuhnya komunitas belajar satuan pendidikan mendorong kolaborasi berbagi praktik baik. 100% guru telah memiliki RPP yang lolos verifikasi pengawas dan peningkatan potensi guru menunjukkan 80% guru merasa lebih nyaman melaksanakan pembelajaran dengan melalui kombel berbagi praktik baik. Dari hasil kolaborasi ini, lingkungan belajar lebih nyaman, nilai iklim lingkungan pembelajaran naik rata-rata 15 poin dari rapor pendidikan. Satu contoh inspirasi dari SMA Negeri 1 Medan, dengan adanya kombel yang disebut dengan SOPO, mereka lebih aktif dan inovatif untuk penerapan pembelajaran, baik itu penerapan pembelajaran mendalam dengan 8 dimensi lulusan, serta hal-hal baru yang menjadi program prioritas kementerian. Praktek baik ini mewujudkan peran nyata pengawas sekolah dalam mewujudkan supervisi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai ASN berakhlak. Semangat kolaborasi adalah bukti nyata bahwa pengawas bisa menjadi katalisator perubahan jika supervisi dilakukan dengan secara adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berbasis data. Saya berharap praktik baik saya ini dapat menginspirasi banyak teman-teman di luar sana untuk benar-benar mewujudkan guru yang inovatif dan kolaborasi di satuan pendidikan. Sesuai dengan visi kolaborasi Sumberkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan benar-benar terwujud melalui tangan para pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. GTK hebat, Indonesia kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Sarah, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medan, di mana saya bertugas dari tahun 2022 bulan Juli, dan keadaan di SMA 1 Medan saat itu belum ada guru penggerak. Kemudian akhirnya berubah dengan adanya pendaftaran guru penggerak, banyak sekali guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Medan. Dan kemudian sering waktu bertukarlah pengawas ke Ibu Daryana, dari Pak Sudirman ke Ibu Daryana, sehingga pada saat itu waktu kita membutuhkan kelompok belajar guru di SMA Negeri 1 Medan, Bu Daryana lah yang membimbing kami. Pada saat pertama kali kami launching untuk ada kelompok belajar, tentu saja peminat dari belajarnya guru-guru itu belum terlalu banyak. Seiring dengan waktu 1 tahun dan sekarang tahun kedua, yang tadinya hanya 50% guru-gurunya untuk ikut kelompok belajar, sekarang alhamdulillah sudah hampir 100%. Dan kami dari SMA 1 mengucapkan semangat untuk Bu Daryana sebagai pengawas pelopor kelompok belajar guru yang ada terutama di SMA Negeri 1 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.